Pertama, Sarasehan ini kan untuk pemerintah menyampaikan capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa dari segi perekonomian pasca COVID kita sudah salah satu yang recovery-nya tercepat dengan pertumbuhan ekonomi di 5%, inflasi 2,1%. Kemudian juga neraca perdagangan positif, kita sekitar 8 billion. Cadangan devisa yang sebelumnya 100 billion di tahun 2014, kita sudah capai 150 billion. Angka kemiskinan ekstrim yang sebelumnya di atas 6%, sekarang sudah di bawah 1%. Dan berbagai angka tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia sudah berada dalam track yang menyejahterakan masyarakat. Nah, ini yang tadi di-share dan beberapa dari teman-teman daerah tentu berharap daerah akan diberikan perhatian yang lebih, dan pemerintah saat sekarang sudah mempunyai orientasi pada pembangunan di daerah melalui Special Economic Zone, yang dengan Special Economic Zone seluruh perizinannya bisa diselesaikan di kawasan tersebut. Apa? Nah, semikonduktor itu menjadi hal yang perlu didorong ke depan. Oleh karena itu kemarin dilakukan International Conference di Bali, itu sebagai baby step untuk melengkapi ekosistem semikonduktor kita. Nah, ekosistemnya salah satu kalau bahan baku silika kita kuat. Nah, itu kemudian untuk yang terakhir mengenai assembly, testing, dan packaging di Batam sudah mulai banyak. Kemudian yang terkait dengan chip design, itu salah satu anak muda di Bandung namanya Nix Lab, itu juga sudah menjadi vendornya ataupun subkontraktornya dari Nvidia, dan bahkan kemarin baru mendapatkan tender di New York, mereka menang, dapat funding sekitar 1 juta. Jadi anak-anak muda ini cukup baik dan ini harus direplikasi sehingga harus lebih banyak yang seperti ini. Oleh karena itu PR-nya Kadin berkolaborasi dengan dunia pendidikan, terutama dengan sains. Ya, Kadin selama ini kan selalu menjadi wadah pengusaha yang menjadi mitra dalam pemerintah mengambil public policy. Termasuk juga di sini kan ada asosiasi-asosiasinya, dan tentunya dengan asosiasi dan Kadin pemerintah punya mitra, karena perusahaan kan komunikasi dengan pemerintah sebaiknya melalui asosiasi dan Kadin. Sarasehan hari ini. Ya, terima kasih. Apa? Ya. Ya, ini sekarang sedang berproses. Jadi Indonesia salah satu yang mempunyai list terbanyak. Sekarang udah Oktober berarti capek gagal, Pak? Apa? Sekarang kan udah Oktober. Ya. Ini soal investasi teknologi ya, Pak? Ya. Itu bukan satu-satunya dari situ. Dari Indonesia kita sudah dorong low Earth orbit satellite. Ya. Oke. Tetap didorong Pak untuk Starlink atau Elon Musk ini masuk ke Indonesia? Ya, kalau kita tidak investasi kan broad, bukan 1-2 orang. Ya. Pertama, Sarasehan ini kan untuk pemerintah menyampaikan capaian yang sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa dari segi perekonomian pasca COVID kita sudah salah satu yang recovery-nya tercepat dengan pertumbuhan ekonomi di 5%, inflasi 2,1%. Kemudian juga neraca perdagangan positif, kita sekitar 8 billion. Cadangan devisa yang sebelumnya 100 billion di tahun 2014, kita sudah capai 150 billion. Angka kemiskinan ekstrim yang sebelumnya di atas 6%, sekarang sudah di bawah 1%. Dan berbagai angka tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia sudah berada dalam track yang menyejahterakan masyarakat. Nah, ini yang tadi di-share dan beberapa dari teman-teman daerah tentu berharap daerah akan diberikan perhatian yang lebih, dan pemerintah saat sekarang sudah mempunyai orientasi pada pembangunan di daerah melalui Special Economic Zone,
yang dengan special economic zone seluruh perizinannya bisa diselesaikan di kawasan tersebut. Apa? Nah, semiconductor itu menjadi hal yang perlu didorong ke depan. Oleh karena itu kemarin dilakukan international conference di Bali itu sebagai baby step untuk melengkapi ekosistem semiconductor kita. Nah, ekosistemnya salah satu kalau bahan baku silika kita kuat. Nah, itu kemudian untuk yang terakhir mengenai assembly, testing dan packaging di Batam sudah mulai banyak. Kemudian yang terkait dengan chip design, itu salah satu anak muda di Bandung namanya Nix Lab, itu juga sudah menjadi vendornya ataupun subkontraktornya dari Nvidia, dan bahkan kemarin baru mendapatkan tender di New York, mereka menang, dapat funding sekitar 1 juta. Jadi anak-anak muda ini cukup baik dan ini harus direplikasi, sehingga harus lebih banyak yang seperti ini. Oleh karena itu PR-nya Kadin berkolaborasi dengan dunia pendidikan, terutama dengan sains. Ya, Kadin selama ini kan selalu menjadi wadah pengusaha yang menjadi mitra dalam pemerintah mengambil public policy. Termasuk juga di sini kan ada asosiasi-asosiasinya, dan tentunya dengan asosiasi dan Kadin pemerintah punya mitra, karena perusahaan kan komunikasi dengan pemerintah sebaiknya melalui asosiasi dan Kadin. Serasihan hari ini. Ya, terima kasih. Apa? Kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang net zero energy community. Nah, itu kan di Agustus ada 34 produk. Ya. Itu ada progresnya sampai sekarang. Ya, ini sekarang sedang berproses. Jadi Indonesia salah satu yang mempunyai list terbanyak. Sekarang udah Oktober berarti capek gagal, Pak? Apa? Sekarang kan udah Oktober. Ya. Ini soal investasi teknologi ya, Pak. Ya. Itu bukan satu-satunya dari situ. Dari Indonesia kita sudah dorong low Earth orbit satellite. Ya. Oke. Tetap didorong Pak untuk Starlink atau Elon Musk ini masuk ke Indonesia. Ya, kalau kita tidak investasi kan broad, bukan 1-2 orang. Ya.